Takutlah kalian semua akan perbuatan zina. Karena bahwasanya orang yang berzina itu akan memperoleh 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para safety, khusus guru kita di Badruddin, Ustaz Musafahi, dan juga yang hormati kita sama hormati Pak Haji Nekin, Ustaz Safarudin, Pak Amirus, dan seluruh para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengulangi semua saya. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah di pada malam Rabu ini kita masih dapat bersama-sama kumpul dalam rangka tolong ini, walau dalam keadaan lelah, capek. Ini udah mulai kelihatan wajah-wajah yang mulai ngantuk. Kemarin kita membahas tentang masalah ancaman siksaan bagi orang yang minum arak. Dan kita melanjutkan dalam pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghafurur zina. Ini pasal dalam menerangkan tentang siksaan bagi orang-orang yang zina. Wa qala telah berkata Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati, ya, janganlah engkau mendekati akan perbuatan zina, dan janganlah engkau berperilaku berbuat yang sekira-kira perbuatan dan perilaku tersebut mendekatkan kita kepada zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu lebih jahat, lebih keras di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang paling jahatnya manusia dan yang paling dicela dan paling dihina di dalam perjalanan apapun. Orang yang melakukan zina itu orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang zina maupun laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana firman Allah, azaniyat wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Azaniyatu bermula perempuan yang zina, wazani dan laki-laki yang zina, fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pukul dalam setiap satu laki-laki atau perempuan itu mi'ata jaldah, dengan 100 kali pukulan. Dalam artian pukulan bukan dipukul pakai, tapi disabet pakai pecut. 100 kali sabetan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini adalah hukum 100 pukulan. Ini bahasanya
Wala ta'khudhukum bihima, jangan pernah kita mengasihani akan mereka yang telah berbuat zina. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atas mereka berdua yang telah berbuat zina itu, maka orang-orang ini orang-orang yang akan dimurka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelahnya dipukul, rafatan fi dinillah, ini dalam hukum Allah, harusnya mereka ini ditaruh di mana di tempat yang luas. Memukulnya itu bukan di tempat yang sempit, tapi disimpan di tempat lapangan. Ada di tengah-tengah lapangan, disaksikan orang banyak, sehingga dipermalukan. Inilah hukuman bagi orang-orang yang suka berzina. Karena apa? Karena dia pada saat berbuatnya sungguh-sungguhan, tapi dia nikmat sendiri. Nah sekarang begitu ketahuan, maka harus orang lain harus tahu semua. Wa qala Allah Ta'ala wa yashhad adzabahuma, hendaklah kamu menyaksikan akan siksa kedua laki-laki dan perempuan azaniyah wa zani ta'ifatan minal mu'minin. Ini berapa taifah, beberapa taifah daripada orang-orang yang beriman ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiksa dengan pukulan orang-orang yang berzina dengan hukuman bahwasanya orang yang takut, orang yang merasa kasihan, orang yang merasa enggak sampai hati memukul orang tersebut, maka orang tersebut bahwa minggu, maka tergolongan orang-orang tersebut. Mau kita segolongan sama orang yang zina. Jadi udah nggak ada istilah-istilah tega-tega dah di sini mah. Kudu tega. Ya karena apa? Ini kalimat wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekatkan perbuatan yang sekira-kira mendekatkan diri kita kepada zina. Apa sih mendekatkan zina? Di antaranya ya kalau anak muda pacaran awalnya pegang-pegang tangan. Setelah pegang tangan, nanti mulai merambat. Yang mana itu adalah awal permulaan daripada zina. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW bahwasanya bersabda, kita harus takutlah kalian semua akan perbuatan zina. Karena bahwasanya orang yang berzina itu akan memperoleh 6 perkara murka daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara di alam dunia, 3 perkara di alam akhir. Di alam akhirat ini bakal mendapatkan siksa 6 perkara. Minimal 3 di alam dunia ini. Makanya alhamdulillah ini kita semua mudah-mudahan selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Adapun yang diperoleh di dalam dunia yang 3 perkara ini adalah bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu akan mengurangi rezeki dan menghilangkan berkah umurnya, dan apabila keluar nyawanya nanti kelak di kemudian hari jauh dari rahmat Allah dan akan diperlihatkan matinya dalam keadaan hina. Ini siksaan di alam dunia. Rezekinya enggak berkah, umurnya enggak berkah, pada saat meninggal dunia juga nanti akan menemukan satu kehinaan. Karena manusia itu, baiknya manusia diukur daripada akhir hayat. Biasanya baiknya manusia itu diukur daripada akhir hayatnya. Kalau saja dia baik, insya Allah akhir hayatnya itu akan menemukan satu doa dan penuh kesedihan orang-orang yang ditinggalnya. Tentunya akan mengiringi doa, ya Allah, si bulan mana soleh, mana baik, benar banget ya Allah, mudah-mudahan masuk surga ya. Semuanya orang akan merasa sedih kalau kita akhir hayatnya menemukan jalan husnul khotimah. Ini tanda-tanda kebaikan orang itu di akhir hayat. Kalau saja dia tukang minum, tukang mabok, begitu mati buru-buru sedih, apa yang keluar dari kata-kata kita? Modal juga dengan orang, kan begitu, mati juga tuh orang.
Nah ini berarti udah nggak ada doa, ya. Ini. Jadi ini yang tiga perkara di alam dunia. Satu, akan dikurangkan, akan disulitkan masalah rezekinya, dan yang kedua akan dihilangkan umurnya dengan hina, dan yang nomor ketiga akan dicabut nyawa kelak di kemudian hari dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Alhamdulillah, ini di alam dunia. Adapun yang tiga perkara di alam akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dia selama hidup di alam dunianya suka zina, maka Allah sudah menyediakan rantai-rantai yang terbuat dari besi, di mana itu adalah terbuat dari api neraka. Naudzubillah. Nah ini akan didatangkan orang yang berzina itu pada hari kiamat itu sedang membawa rantai, di mana rantai itu terbuat daripada api neraka. Naudzubillah. Serta makhluk-makhluk yang melihat akan dia di yaumul kiamat nanti semuanya akan menjauh. Karena apa? Dengan bau busuk yang datang dari farjinya. Naudzubillah, laki-laki maupun perempuan. Jadi ini di alam akhirat aja dia akan bau farjinya, bau kehinaan, kemaluannya akan bau. Makanya oleh karena itu para jamaah sekalian, zina ini adalah perbuatan dosa besar, di mana zina ini tentunya insya Allah akan bisa musnah apabila kita sudah berbuat zina, kita banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zina ini tidak termasuk hakul adami. Kalau orang yang hakul adami bertobat kepada Allah, di samping kita bertobat kepada Allah, juga kita meminta sangkut hutang dengan hakul adami, kita minta halal. Ini hakul adami beda. Makanya paling berat dosa itu berkaitan dengan hakul adami. Kalau zina ini termasuk dosa besar, tapi cukup kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya dosa yang besar ini diampuni oleh Allah Subhanahu ini. Cuma kalau dosa hakul adami dulu, umpama kita masih sekolah, kadang-kadang kita makan bala-bala, makan nasi bungkus darmaji, ada 5 aku hiji. Dosa itu teh hakul adami. Sampai sekarang udah tua, nenek-neneknya kita ingat baik. Ingat kok dulu makan nasi bungkus. Benar. Itu teh kudu minta hampura, kudu ngaku. Sama dia mereka. Apalagi orang yang masih hidup. Udah mati orangnya kan. Andai kata kita perbuatan dosa kita tersebut, terus orang yang bersangkutannya meninggal, cari anak keturunannya. Anak keturunannya kita minta maaf, ternyata anak keturunannya nggak ada juga. Cari cucu-cucunya nggak ada juga. Terus, nah ini dalam satu hikayat, kalau kita punya dosa hakul adami, mau minta maaf kemana-mana nggak punya, kebetulan dulu punya utang nasi bungkus 5 biji. Nah itu kudu dimasukin ke kotak amal jariah khusus. Jadi kalau umpama punya dosa yang hakul adami nih, yang berkaitan dengan nyebut barang orang, apa aja dah yang kira-kira sekira-kira dulu punya dosa sama dia, dulu gue pernah nyepet pernah nyepet duitnya segala macam. Kalau orang udah nggak ada, kita minta maafnya susah, udah masukin ke kotak masjid dengan niat bayar nasi bungkus. Ini bayar kiparat dosa hakul adami. Nah kembali kepada zina ini dosa besar, tapi insya Allah orang yang berzina ini harus menjalani hukuman. Ini menjalani hukuman az-zaniyatu waz-zani fadlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhum bihima rafatun fi dinillah. Ini harusnya dalam hukum itu kudu dipukulin, kalau bisa mah sampai mati. Nah ini mudah-mudahan nih jamaah sekalian, kita di pada malam Rabu ini semoga kita semuanya terhindar daripada perbuatan zina. Karena zina secara hukum Islami, secara hukum ilmu tasawuf, ilmu salafiyah,
ternyata begitu dikaji oleh para ulama, zina itu bukan cuma tetap, bukan cuma kita berdekap-dekapan seorang wanita, bukan kita bisa bersetubuh dengan wanita. Ternyata ilmu tasawuf mengatakan kita memandang wajah perempuan dengan penuh siul itu termasuk zina. Zina mata namanya. Zina mata, melihat spektakel manusiawi Pak. Iya. Tapi ini menurut hukum termasuk zina mata, cuman nggak termasuk dosa besar. Kalau dosa besar mau udah zina benar nanti masuk dosa besar. Kenapa? Ini yang kita takutkan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Orang yang zina itu lebih bau, lebih kotor, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang lain. Mudah-mudahan jamaah sekalian sekilas yang kita baca pada malam ini kitabnya kelihatannya burung-burung ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah yang hadir di pada malam ini semuanya kita selalu senantiasa mendapatkan taufik hidayah. Amin. Sebelum ditutup dengan doa untuk Rabu yang akan datang di Musola Sukerjati, dan untuk malam Jumat pengajian malam Jumat di masjid itu ditarik ke kediaman Banyana di depan Musola Hidayah ya. Kita jawab insyaallah. Itu saja jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.